Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda? Pekan ini 4 hingga 8 November 2024. Pelaku pasar keuangan global sibuk mencermati pemilihan Presiden Amerika Serikat. Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat dan berhasil meraih 277 suara elektoral. Di hari itu juga perdagangan saham berjangka melonjak dan imbal hasil Treasury Amerika Serikat meningkat tajam. Sementara itu dari Cina, aktivitas jasa Cina melaju pesat dan menjadi sinyal perekonomian yang semakin stabil. Bersama saya Maria Rahuhalek, kita jelang bursa global sepekan selengkapnya. Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat 2024. Trump berhasil meraih 277 suara dari total 538 suara elektoral. Calon Presiden Partai Republik Donald Trump keluar sebagai pemenang pemilihan Presiden Amerika Serikat setelah berhasil meraih suara populer terbanyak sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang ditetapkan. Dari hitung cepat The New York Times, Trump berhasil meraih 70 juta suara populer. Sementara Kamala Harris, lawannya dari Partai Demokrat, hanya meraih 65 juta suara. Sementara itu, dari suara elektoral, Trump meraih 277 suara dari total 538 suara elektoral. Kemudian Harris meraih 224 suara elektoral. Hasil perhitungan ini menjadikan Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat. Meski Trump telah dinyatakan menang, proses pemilihan masih akan dilanjutkan ke tahap Dewan Elektoral yang akan berlangsung pada 17 Desember. Senat baru akan meresmikan hasil pemilu Amerika Serikat pada 25 Desember mendatang. Kemudian Trump akan resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat yang diumumkan pada Selasa pekan ini waktu setempat menunjukkan sinyal positif bagi pasar keuangan Amerika Serikat. Perdagangan saham berjangka melonjak dan imbal hasil Treasury Amerika meningkat. Sementara para investor mulai beralih ke perdagangan yang menguntungkan. Hasil pemilu Amerika Serikat yang memenangkan calon Presiden Partai Republik Donald Trump telah diumumkan pada Selasa malam waktu setempat, membawa sentimen positif pada pasar keuangan. Pada hari itu pula perdagangan saham berjangka melonjak dan imbal hasil Treasury Amerika Serikat meningkat tajam. Para investor juga mulai beralih ke perdagangan yang membawa keuntungan jika Donald Trump kembali menjabat presiden. Saham perusahaan Trump Media dan Teknologi yang dikenal sebagai DGT ikut melonjak. Selain itu, Bitcoin mendekati $75.000 Amerika Serikat, melampaui rekor tertinggi sebelumnya pada Maret. Dan saham Tesla yang menjadi investasi yang terkait dengan prospek Trump juga mengalami kenaikan signifikan. Saham Tesla melonjak setelah CEO Elon Musk, salah satu pendukung Trump, menyumbangkan puluhan juta dolar untuk super PAC pro-Trump. Indeks S&P 500 naik 1,2%. Para investor menjual obligasi yang menyebabkan imbal hasil obligasi Treasury Amerika Serikat bertenor 10 tahun melonjak di atas 4,4%. Indeks dolar WSG yang mengukur dolar Amerika Serikat terhadap 16 mata uang lainnya juga ikut naik sekitar 1,6%. Sementara itu, di luar pemilihan presiden pada Oktober 2024, sektor jasa Amerika Serikat tumbuh dengan laju tercepat dalam 2 tahun terakhir. Perekrutan tenaga kerja menjadi faktor pendorong pertumbuhan tersebut. Indeks non-manufaktur atau sektor jasa Amerika Serikat Institute for Supply Management (ISM) meningkat menjadi 56 pada Oktober 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Juli tahun 2022. Indeks pesanan baru tumbuh 57,4, sementara aktivitas bisnis kelompok non-manufaktur ikut tumbuh menjadi 57,2. Kondisi ini menunjukkan perekonomian yang berlanjut pada awal kuartal keempat tahun ini.
Kemudian indeks ketenagakerjaan ISM naik hampir 5 poin menjadi 53, tertinggi sejak Agustus 2023. Penambahan lapangan kerja yang dipadukan dengan tingkat pengangguran yang rendah dan PHK yang terbatas mendukung kemampuan warga Amerika Serikat untuk terus berbelanja. Di tengah kondisi pasar tenaga kerja yang melunak ini, The Fed kembali memangkas suku bunga acuan pada Kamis pekan ini waktu setempat. The Fed memangkas suku bunga sebesar 0,25 poin persentase atau 25 basis poin setelah mengamati kondisi pasar tenaga kerja mereka yang adem. Suku bunga acuan ini berada di kisaran 4,50% hingga 4,75% sesuai perkiraan pasar. Adapun alasan pemangkasan ini merujuk pada kondisi pasar tenaga kerja secara lebih luas. The Fed menyatakan kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat secara umum melunak. Dari Asia, aktivitas jasa di Cina berkembang dengan laju tercepat sejak Juli 2024. Kondisi ini menunjukkan permintaan konsumen mulai pulih pasca pemberian stimulus ekonomi oleh otoritas Cina. Rangkaian stimulus yang digelontorkan otoritas Cina telah membuat pemulihan pada permintaan konsumen yang menjadikan aktivitas jasa di Cina berkembang dengan laju tercepat sejak Juli kemarin. Purchasing Manager Index atau PMI jasa Caixin Cina mencatat kenaikan menjadi 52 pada Oktober 2024. Angka tersebut naik dari 50,3 pada bulan sebelumnya. Kondisi perekonomian warga Cina ini tetap berada di bawah pengawasan, meskipun sejumlah sektor seperti manufaktur hingga properti menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menghidupkan kembali permintaan domestik menjadi kunci untuk menghindari deflasi yang dapat beresiko pada penurunan pengeluaran rumah tangga, penurunan pendapatan bisnis, dan hilangnya lapangan kerja. Pada kuartal ketiga 2024, ekonomi Filipina tumbuh lebih lambat dari perkiraan. Produk domestik bruto atau PDB hanya tumbuh sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal ketiga tahun 2024, ekonomi Filipina tercatat tumbuh lebih lambat dari ekspektasi pasar. Kondisi ini mendorong Bank Sentral untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Badan Statistik Filipina mencatat produk domestik bruto atau PDB periode Juli hingga September 2024 hanya tumbuh sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah dari perkiraan ekonom sebesar 5,7%. Bank Sentral Filipina atau BSP telah memangkas suku bunga 2 kali sejak Agustus lalu, masing-masing sebesar 0,25% untuk menurunkan suku bunga acuan menjadi 6%. Gubernur Bank Sentral Eli Remolona menyatakan angka PDB akan menjadi panduan untuk kebijakan pelonggaran suku bunga dengan kemungkinan adanya pemangkasan 0,25% lagi pada bulan depan. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.